Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai nih ya, kita udah kedatangan nih bintang tamu kita nih. Ada peribahasa mengatakan bahwasanya kita itu tidak punya kesempatan kedua untuk memulai kata-kata. Nah, kesempatan kedua itu bisa dimulai dengan kata-kata yang bijak. Nah, oke. Baik, sebelumnya Ibu nih mau nyapa dulu mahasiswa-mahasiswi BK, Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita di podcast BK nih. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu nih, teman-teman semua. Nah, selamat pagi Bapak. Pagi. Iya, nah sebelum saya lebih jauh nih ke bintang tamu kita, nah hari ini podcast BK ini punya kita di sini di podcast BK ini namanya program kita Klik Konsultasi Asik. Nah, bintang tamu hari ini apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya. Nah, bintang tamu kita ini namanya Bapak Yanto Tanjung, ya Pak ya. Nah, mungkin boleh sedikit kenalan Bapak. Nama saya Yanto, dosen bahasa Inggris di FKIP Universitas Jambi, sekaligus sekretaris jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Jambi. Yanto Tanjung itu nama channel YouTube saya. Ya, oke. Nah, mengenai channel YouTube, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas bagaimana nih Pak Yanto kiat memulai menjadi seorang YouTuber. Nah, jadi kan kita nih rata-rata kan di bagian akademisi, kita dosen. Tema kita yang akan kita angkat di sini Pak, bagaimana sih kiat memulai untuk menjadi seorang YouTuber yang sukses. Nah, perlu Ibu sampaikan ini teman-teman semua, bahwasanya Pak Yanto ini channel YouTube-nya tadi udah disampaikan ya. Channel YouTube-nya yaitu Yanto Tanjung. Nah, teman-teman semua boleh like dan subscribe karena semua video yang ada di channel Pak Yanto ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini Pak, saya mau ngasih tahu nih, saya salah satu subscribernya Bapak juga. Ada hadiahnya nggak Pak? Nggak ada ya? Kasih tepuk tangan aja kalau gitu. Oke, nah Pak, sebelum kita mengulik lebih jauh nih Pak, apa sih, bagaimana nih Pak tip dan triksnya untuk memulai menjadi seorang YouTuber Pak? Oke, jadi saya mulai 2020 bikin Konten. Jadi itu nggak sengaja. Sebelum nggak sengaja sebetulnya sudah ada niat pengen bikin konten tapi nggak percaya diri. Terus secara tidak sengaja ketika ada pandemi, saya ngajar di sebuah universitas swasta di Jambi. Itu ada materi yang harus saya sampaikan berupa belajar TOEFL. Oh, belajar TOEFL ya Pak ya? Karena orang pandemi tidak ada kuliah, jadi saya diminta untuk kirim lewat Edmodo. Nah, karena videonya cukup besar, lama, melalui Edmodo ternyata nggak bisa. Jadi harus pakai YouTube. Nah, saya pernah punya channel YouTube tapi kosong isinya. Lalu saya masukkan ke situ YouTube. Jadi waktu itu hampir setiap hari saya bikin video karena kan kontennya itu berisi tutorial belajar bahasa Inggris TOEFL, itu videonya sekitar 96. Jadi satu hari itu saya bikin 5 sampai 6 video menggunakan sangat sederhana karena saya juga tidak terlalu paham banyak tentang teknik bikin video. Saya bikinnya lewat Zoom. Oh, lewat Zoom ya Pak ya. Nah, Zoom, saya bikin PowerPoint, kemudian saya rekam tanpa diedit ya. Langsung saya kirim. Di luar dugaan, jadi 20 Maret 2020, setahun kemudian sekitar 16 Juli saya masih ingat, ada mahasiswa kirim WA, Pak, channel Bapak lagi trending topik se-Indonesia katanya. wih, Jadi waktu itu ada trending. Iya. Oh, berarti Bapak nggak tahu ya bahwasanya trending. Mahasiswa yang kasih tahu. Karena tujuannya memang bukan jadi konten kreator, tujuannya gitu. kan karena ada mata kuliah itu, mereka harus belajar. Dan sejak saya itu sudah 96 video, saya nggak ada bikin video-video lagi. Setahun kemudian ada yang mahasiswa Unja bilang, Pak, ini lagi trending topik di Twitter. Saya cek ternyata luar biasa, ada 19.000 yang retweet, 93.000 yang likes. Dan komentarnya luar biasa, positif. Dan saya kaget sejak saya itu saya tanamkan diri saya pengen jadi konten kreator. Ternyata kita tidak menyangka bahwa
kalau kita baca komentar-komentar yang ada di Twitter itu, bukan di YouTube, itu luar biasa. Pak, saya dapat 550 toko saya. Alhamdulillah, Pak, saya dapat, ada yang sampai dapat 600, 2 orang. Ada dokter juga ikut-ikutan nimbrung, saya mau ikut spesialis. Sudah 3 kali kursus nggak bisa, tapi nonton di channel Bapak bisa. Kemudian ada juga yang bikin video di TikTok yang juga viral. Kami dapat 550 hanya dengan 2 minggu. Alhamdulillah sejak itu saya mulai menambahkan video-video lanjutan. Ternyata menurut saya bukan masalah tampilan, karena kan tampilan sederhana aja, cuman berupa PowerPoint, kemudian kata-kata saya, terus juga tulisannya saya menggunakan mouse kalau saya nulis, dan itu jelek sekali. Tapi yang penting kan mudah dipahami. Iya, benar. Iya, ternyata kuncinya kalau kita bisa mudah dipahami dan itu perlu buat khalayak ramai, mereka nggak peduli. Walaupun saya tidak ada, biasanya kan kalau channel yang besar itu mereka memiliki ada openingnya ya, ada video opening, kemudian penutup juga. Nah, saya nggak begitu buka langsung lihat. Dan waktu itu saya nggak berani nampilkan wajah karena masih pemalu. Nah, sekarang pun saya masih pemalu. Sekarang nggak lagi ya Pak ya? Nah, tapi saya ikut pelatihan Unja yang adakan, katanya Pak, Bapak sebaiknya memperlihatkan wajah biar yang nonton itu tahu Bapak itu orang seperti apa. Nah, akhirnya saya bikin video yang ada wajah saya, latar belakangnya apa adanya. Kebetulan di ruangan itu ada tempat saya biasa ya, ruang kerja gitu kan. Alhamdulillah per hari ini sudah 132.000 subscriber, 6,5 juta views dan 400 video. Wih, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu, yuk teman-teman. Nih, mengenai tadi komentar nih Pak ya. Biasanya kan di konten-konten itu terkadang kita komentarnya nggak semuanya positif ya kan Pak ya. Nih, ada nggak Pak kira-kira nih komentar yang agak sedikit julid gitu, misalnya apa nih Bapak nih nggak jelas ininya, misalnya apa nih materinya kurang apa, ada nggak kira-kira gitu Pak? Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah, karena semua komentar saya baca dan saya balas. Rata-rata dibalas ya Pak ya? Wih, berarti besok saya boleh komentar ya Pak ya? Karena kan kalau kita pakai HP, kita ada bagian studio YouTube, kita akan bisa lihat setiap harinya, bahkan per jamnya berapa yang nonton, kemudian berapa yang komentar, bahkan juga ada penghasilan di situ. Mereka rata-rata bilang paling yang mereka tanyakan, Pak, yang itu suaranya kurang jelas, paling itu aja. Pak, ada saran Bapak beli kan tulisannya kan saya menggunakan mouse itu kan agak jelek. Pak, bisa beli peralatan yang bisa menulis lebih. Saya nggak tahu nama alatnya. Mereka pernah bilang, tapi saya nggak terlalu paham. Oh, itu di komentar itu ya saran mereka. Saran mereka ada. Tapi kalau komen secara umum mereka menyukai cara menyampaikan, mudah dipahami. Ya seperti itu, positif rata-rata. Iya, karena memang Pak di dunia digitalisasi sekarang ini ya Pak ya, menurut saya juga di mana teknologi itu kita memang harus benar-benar memanfaatkannya. Apalagi kita nih sebagai akademisi, ketika kita seperti konten Bapak deh, kan saya udah lihat tuh konten Bapak. Nah, karena saya subscriber Bapak udah lama loh Pak. Bapak tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, di situ kita memberikan media pembelajaran seperti Bapak kan kayak TOEFL, bagaimana bahasa Inggris, mengajarkan materi-materi bahasa Inggris, dan itu memang sangat bermanfaat sekali. Lalu Pak, nih saya pengen tahu nih, mungkin nggak Pak ya sebagai akademisi itu kita bisa menjadi konten kreator bahkan YouTuber yang berhasil, mungkin nggak Pak ya? Jawabannya sangat mungkin sekali, karena kita memiliki semua yang dipersyaratkan untuk jadi seorang konten kreator. Pertama, kita punya kemampuan berkomunikasi di depan orang banyak. Kita sudah bisa menghadapi mahasiswa, kita biasa berbicara, kemudian kita punya ilmu yang mumpuni, kita punya gelar, kita punya latar belakang pendidikan. Nah, menurut saya sih saya menyaksikan ada beberapa dosen yang juga jadi seorang YouTuber, misalnya ada dosen ITB, dia ngajar matematika. Itu sampai videonya sampai 500-an, 800-an video karena udah lama memulainya. Dan diminati. Kemudian ada yang dosen dari Pajajaran, dia bicara tentang bagaimana menulis skripsi bagi mahasiswa. Itu sampai 300 atau 400 ribu subscriber. Karena beliau sudah mulai sangat lama sekali. Karena jangan lupa YouTube itu adalah media yang paling mudah karena bisa disaksikan di mana bisa saja. Diakses karena mudah ya Pak ya. Jadi
bagi dosen ya saya menyarankan ya mereka sangat mumpuni, sangat memungkinkan. Karena kalau ilmu kita hanya disampaikan di dalam kelas yang paham cuma 40 orang, 50 orang. Tapi kalau kita sampaikan di channel itu ada kemungkinan ratusan, bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan yang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita miliki gitu. Iya. Ya apalagi misalnya ketika channel YouTube kita itu viral ya Pak ya. Nah berbicara viral nih Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak ya sharing, mana tahu kan nanti ada juga motivasi untuk teman-teman nih ngemulai membuat konten. Isi konten kita tuh Pak boleh nggak? Maksudnya nggak harus tentang misal pelajaran, terus misalnya juga dunia pendidikan lah, skripsi dan lain sebagainya. Boleh nggak misalnya kita ngebahas tentang budaya, terus misalnya tentang kehidupan dan lain sebagainya. Menurut Bapak itu gimana tuh Pak? Sangat boleh ya, tapi kalau bisa fokus, kalau isi konten itu hanya satu saja fokusnya. Jangan hari ini kita bicara tentang bagaimana ini contoh ya, misalnya bagaimana berternak ikan lele. Iya. Besok kita hari ini ikan lele. Iya. Besok kita bagaimana ganti oli motor misalnya, kan nggak nyambung. Iya. Hari ini mungkin rame, tapi besok karena topiknya beda lagi, orang yang nonton kemarin jadi males. Iya. Jadi kalau menurut ilmu per YouTubean, kalau ada ilmu itu, syarat untuk sebuah konten itu sukses, pertama kita memang passion di bidang itu. Karena kan namanya YouTube itu kan akan dilakukan berulang kali. Bikin videonya sampai ratusan bahkan ribuan. Nah kalau kita setengah-setengah dengan topik itu, biasanya di tengah jalan kita bosan, apalagi penontonnya dikit kan gitu. Yang kedua, selain passion, kita memang punya ilmu di bidang itu. Saya kira syarat dua itu yang mesti dimiliki, ada passion, kemudian memang kita bagus di bidang itu sudah lebih dari cukup. Masalah pengetahuan teknis membuat konten, saya di rumah tidak punya peralatan yang seperti ini, saya awalnya cuma laptop, kemudian pakai webcam yang harganya 350 ribuan itu, kemudian saya rekam dan wajah saya tidak ada, pakai yang kayak gini. Alhamdulillah bisa dipahami, kemudian dapat gaji dari YouTube, lalu saya beli kamera yang agak bagusan, kayaknya sekarang gambarnya jauh lebih jelas ketimbang sebelumnya. Tapi itu kan bisa belakangan, yang penting isinya dulu. Iya benar. Oke baik, terima kasih Bapak. Nanti kita bincang-bincang diskusi lagi, mana tahu nanti kami mau sharing bagaimana sih menjadi YouTuber yang sukses. Sukses ya Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Oke baik teman-teman semua, sampai jumpa di sesi kita selanjutnya. Klik konsultasi asik. Banyak perlu perbaikan ya Pak ya.